Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Pasune dengan NIM 13142201, kelas 2B Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis konsep dasar kebijakan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan menjadi masyarakat menjadi maksimal. Yang kedua, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Sejarah manajemen daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, bagaimana sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, dan sebagainya. 3. Bagaimana pendekatan manajemen sumber daya manusia? Setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya pendekatan yang lebih aktif menunjukkan lebih akhir, menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Namun sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan yang menggunakan pendekatan lama dan mengatasi permasalahan. Yang keempat, apa saja fungsi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, staffing atau employment. Yang kedua, performance evaluation. Yang ketiga, compensation. Yang keempat, training and development. Yang kelima, employee relation. Yang keenam, personal research. Yang kelima, apa saja proses manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian. Fungsi utama terdiri dari research planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, personal development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, personel maintenance, memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, personel utilization, memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Baiklah, itulah materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.